Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Ricci dalam edisi Riak Sabda Jumat 4 April 2025. Hari ini kita mendengar dalam bacaan Injil Yohanes di mana Yesus berjalan keliling Galilea. Dia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi hendak membunuhnya. Waktu itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun adalah hari raya ucapan syukur bangsa Israel kepada Allah atas penyertaan dan perlindungan Allah dalam kehidupan mereka selama mengembara di padang gurun. Yesus kemudian pergi ke Yerusalem, tidak dengan terang-terangan, tetapi secara diam-diam. Di sana banyak orang Yahudi yang kemudian menolak kehadirannya dan bahkan mencibir dia dengan mengatakan bahwa mereka mengetahui dari mana asal-usul Yesus, siapa Yesus. Ketika mengajar di bait Allah, Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan atas kuasanya sendiri, bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi dia diutus oleh Allah Bapa, oleh Dia yang benar. Perutusan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita sebagai umat Kristiani untuk senantiasa menjadi pengikut Kristus yang berani untuk mewartakan kerajaan Allah yang berbelas kasih di tengah dunia dewasa ini yang tidak mudah. Kita dihadapkan dengan berbagai kesulitan, bahkan penolakan dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak suka dengan pewartaan kita. Banyak orang yang menolak Yesus ketika berada di bait Allah, ketika mengajar. Kehadiran Allah adalah seluruh misteri keberadaannya memang sukar untuk ditangkap oleh orang-orang yang memiliki kesombongan dan keangkuhan. Mereka menganggap diri lebih bijaksana, lebih terampil dari orang lain. Bahkan orang-orang seperti itu mungkin pandai berkata-kata tentang Allah, berdiskusi dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Mereka puas mengetahui dan bercakap tentang Allah dan merasa sudah beriman dengan pengetahuan tersebut. Padahal mestinya kita sadari sungguh bahwa hidup beriman bukanlah hanya sebatas tentang pengetahuan dan kecakapan berpikir tentang Allah, sebab yang dikehendaki Allah adalah kita menyadari kehadirannya dan mengalami penyertaannya di dalam hidup kita sehari-hari. Karena itulah Allah justru terasa nyata dan hidup di mata orang-orang yang memiliki kerendahan hati, semangat pemberian diri yang benar, dan dengan hati yang besar bagi setiap karya cinta kasih bagi sesama. Setiap pengikut Kristus mesti memiliki semangat hidup yang demikian. Sebagai murid-murid Kristus, kita pun dipanggil untuk hidup sebagaimana hidup Yesus. Dalam perutusannya, Yesus menjadi harapan sejati karena Ia membawa harapan, kehidupan, keselamatan, dan pengampunan dosa. Kita pun secara khusus di masa Prapaskah ini diutus, dipanggil untuk menjadi tanda harapan bagi saudara-saudari kita yang mengalami berbagai kesulitan. Setiap kali kita hendak pulang dari perayaan Ekaristi, kita mendengarkan kata-kata perutusan, pergilah, misa sudah selesai. Apa sebenarnya artinya?
dari kata-kata ini. Pergilah dengan damai untuk mengasihi dan melayani satu sama lain. Kita harus membawa Kristus ke rumah kita, ke tempat kita kerja, di sekolah, di komunitas kita, dan menyampaikan kepada orang lain di sekitar kita kasih, belas kasih, pengampunan, dan semangat pelayanan yang rendah hati dari Kristus yang kita bawa dalam diri kita ketika kita selesai menyambut komuni kudus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan-bacaan suci hari ini semakin mengingatkan kita akan identitas kita sebagai orang Kristiani yang tetap setia untuk mengikuti Kristus Tuhan.